Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya apa yang disampaikan oleh Minhan, yakni Safri Samsudin, mengatakan bahwa kita menghadapi musuh dalam selimut. Wih. Ini nampaknya terkesan ada tamparan keras kepada orang-orang di sekeliling ya Presiden Prabowo Subianto. Siapa mereka? Ya kita lihat saja mereka begitu kan. Kita menghadapi musuh dalam selimut yang tidak menginginkan negara kita bangkit ekonominya. Itu under invoicing selama 20 tahun. Ini sebagai informasi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kurang lebih 800 miliar US dollar kerugian negara. Artinya apa? Artinya Pak Menhan ini benar-benar memberisi begitu kan ya soal bagaimana tambang ilegal, bagaimana penyelundupan. Ini dibicarakan ya kemarin saat Pak Safri Samsudin diundang oleh salah satu kampus begitu kan yang memberikan motivasi kepada adik-adik mahasiswa. Dan salah satu yang tercermin begitu di masyarakat ini, semuanya ini harus tidak omon-omon, harus diberantas ya, kayak tambang ilegal ya, apalagi orang-orang asing begitu kan. Nampaknya kita tahu bahwa di masyarakat ini ya, maaf, di pemerintahan ini begitu kan, nampaknya masih ada dikendalikan dari orang-orang itu. Siapa mereka? Banyak muncul narasi-narasi begitu kan. Nah, baik dari Bandara Imip Morowali, Bandara Ewe, bandara apapun begitu kan, yang tidak ada pengawasan dari negara, apalagi melawan negara, ini harus diungkap ya. Momen ketika Luhut berkunjung ke PT IMIP Morowali. Ini adalah video saat Luhut Binsar Panjaitan sedang berada di PT IMIP Morowali. Lihat sendiri videonya, perhatikan detail-detailnya. Barang apa itu yang ada di belakang Luhut? Kemasannya seperti mau dimuat sebagai kargo pesawat terbang. Ingat, di tahun 2024 ada 534 penerbangan yang singgah di Bandara IMIP Morowali. Oke, selamat datang Pak masih tadi perubahan kita mau dilanjutin malah beliau mau persiapan dengan Ini salah satu yang kemudian banyak, ini barang apa coba? Ini satu satu sak seperti ini begitu kan. Ini apa coba? Ya, dipertontonkan apa ini? Publik banyak bertanya-tanya di situ begitu. Nah, pada akhirnya kalau sejak dulu ini lolos, berarti kan ada kong kali kong besar, kata Pak Safri Samsudin. Pak Safri Samsudin mengatakan, wah jangan ada ya di dalam negara ini begitu kan ya, yang menguasai begitu kan ya, jangan membuat negara dalam negara. Karena kita lihat saja apa yang disahkan oleh Pak Safri Samsudin ini justru melihat orang-orang di dalamnya, nampaknya di sekeliling Presiden Prabowo Subianto masih banyak orang-orang yang memainkan peran itu. Nah, inilah salah satu yang kemudian diungkapkan oleh Pak Safri Samsudin begitu kan ya, menghadapi musuh dalam selimut, memberisi ini semua. Terutama kemarin yang kabarnya ada penampakan di web di situ begitu kan ya, penangkapan orang-orang asing begitu kan ya, yang kemudian hendak mengambil begitu kan ya, atau menyelundupkan nikel begitu kan ya, atas kekayaan alam kita. Ini menandakan bahwa negara kita tidak baik-baik saja begitu. Ini kejadian kelakuan para
pengusaha-pengusaha kita yang tidak taat kepada peraturan-peraturan. Berapa yang dibayar pajak, tapi berapa yang dia laporkan. Kebohongan-kebohongan ini harus menjadi koreksi dari adik-adik mahasiswa sebagai penjuru masa depan. Anda boleh menyalahkan kami, tapi Anda tidak boleh salah untuk ke depan. Perbaiki. Ya. Ini penting sebagai tantangan masa depan bagi bangsa Indonesia. Sedikit lagi mengenai sumber daya alam kita. Kita memiliki nikel yang sangat besar. Kita memiliki bauksit yang sangat besar. Tapi yang terjadi adalah orang keluar pelabuhan tanpa pemeriksaan. Orang keluar bandara tanpa diperiksa. Begitu kita melakukan tindakan-tindakan penertiban, kita lakukan pemeriksaan, orang-orang yang biasa lolos tanpa pemeriksaan masih merasa tidak ada pemeriksaan. Pada satu hari dia lewat dengan membawa ilegalnya itu ke Tanggor. Ke Tanggor itu apa ya? Apa itu? Saya lupa. Saya terlalu lama tinggal di Jakarta, jadi saya susah itu. Kepegang sama petugas. Ternyata dia lupa bahwa hari ini sudah ada pemeriksaan. Jadi sebelumnya itu dia laksanakan aja, keluar masuk, bawa ilegal. Bayangkan adik-adik mahasiswa, begitulah kedaulatan ekonomi kita sekarang diancam orang. Tapi juga pakai bangsa sendiri. Inilah kalau kita mau di divide et impera. Itu. Jadi jangan sekali-sekali harus dari Universitas Hasanuddin yang keluar serang itu mereka. Wako. Ya, serang itu korupsi, serang itu ilegal. Kalian itu adalah negarawan. Hanya belum saatnya duduk di kursi negarawan. Tapi semangatmu harus kau pelihara. Ya. Jadi kalau kemarin ini sedang ada pengawasan lalu kemudian tertangkap, kata Pak Safri. Nah, bagaimana dengan yang dulu? Artinya apa? Artinya tidak terkontrol. Negara bisa saja ada di dalamnya yang kemudian begitu kan ya, tidak tahu begitu kan. Makanya di era Presiden Prabowo Subianto ini harus diberantas semua begitu. Peninggalan-peninggalan di era Jokowi. Tapi jangan omon-omon Pak begitu. Kabarnya begitu kan ya. Jangan omon-omon Pak, kata netizen ya. Menteri Pertahanan Menhan Safri Samsudin ini mengingatkan kepada generasi muda, khususnya mahasiswa, tidak membiarkan potensi ancaman berkembang begitu kan ya tanpa respon. Harus didasarkan bukti, realita, lalu kemudian penangkapan-penangkapan yang ada begitu. Kalau sudah seperti ini begitu kan, masyarakat justru melihat wah ini gimana begitu kan. Coba salah satu contoh misalnya di Morowali, Kampung Cina. Ada yang mengatakan seperti itu. Begitu luasnya luar biasa begitu kan ya. Siapa yang membangun ini? Ini. Begitu luas perkampungan ini penampungan puluhan ribu kabarnya. Wih, ngeri bos. Siapa yang membangun itu begitu? Kalau toh pada hakikatnya orang-orang Chinese ya, orang-orang asing yang kemudian ada di situ, bekerja di situ, lantas bagaimana dengan warga negara lokal itu sendiri begitu? Ini ngeri-ngeri sedap bos. Ini ngeri-ngeri sedap, menandakan ada sesuatu hal yang kemudian kita harus lawan begitu kan. Ada kekuatan di dalamnya. Pak Samsudin nih, menurut Pak Samsudin ya, Pak Safri Samsudin begitu kan ya, masa depan ketahanan nasional itu bertumpu pada kualitas intelektual ya. Bahkan mengajak mahasiswa itu mewaspadai musuh yang tak terlihat. Ini yang sangat menjadi ancaman yang sangat luar biasa. Kalau ada yang kemudian ketika berkamuflase begitu kan ya, kalau ke sana ya ke sana, kalau ke sini ke sini. Ini yang ditakutkan. Tidak hanya oleh Pak Safri Samsudin yang ditakutkan musuh dalam selimut, ya. Oleh Soekarno aja sudah diingatkan begitu kan ya.
Kalau kita melawan musuh begitu gampang begitu, bisa dikalahkan. Tapi yang susah ini adalah melawan rakyatnya sendiri begitu kan. Artinya secara tidak langsung di dalamnya ada kekuatan besar. Ya, ada sesuatu hal yang kemudian bisa mengancam kedaulatan negara. Ini yang tidak diinginkan begitu. Ini ngeri-ngeri sedap, Bos. Kalau ini dibiarkan. Coba kita baca ya komentar-komentar dari netizen begitu kan ya. Entah lagi ngomong apa, yang kedengaran seperti percakapan pakai bahasa Cina. Ini komentar dari netizen begitu kan ya. Dari netizen banyak sekali komentar-komentarnya begitu kan. Nih coba kita baca ini. IMIP diterbitkan presiden, Luhut malah ditelepon begitu kan ya. Laporan Xi Jinping tanpa izin presiden. Yang mengkhianati negara siapa? Woi, salah satu komentar netizen seperti itu begitu kan. Tapi kita lihat saja. Ya, kalau memang ada benangnya di situ kan sudah Luhut mengakui bahwa izinnya di situ sudah memutuskan izinnya di situ begitu kan. Artinya secara tidak langsung kan semuanya pintu masuknya ada di siapa begitu. Itu kan banyak menjadi persoalan-persoalan penting bagi kita siapa harus dan siapa yang harus bertanggung jawab begitu kan ya. Kekuasaan yang merasa negara punya nenek moyangnya. Banyak salah satu komentar-komentar dari netizen. Bahkan dulu begitu saat Pilpres kalau nggak salah begitu tahun 2020 ya. Luhut bicara 50 TKA yang di Morowali. Mereka yang paham teknologi kata Luhut. Emang Indonesia ini tidak paham apa-apa begitu kan? Ya masih banyak anak bangsa begitu kan yang kemudian punya keahlian-keahlian tertentu begitu. Tapi yang terpenting itu tidak omon-omon. Artinya ketika Pak Samsudin mengatakan bahwa jangan sampai ini kekuatan dikendalikan musuh dalam selimut itu tadi begitu kan. Ini ngeri-ngeri sedap, Bos, ya. Jadi saya kira pandangan kami adalah bahwa Pak Syafri Samsudin sebagai Menhan ini harus benar-benar menindak begitu siapapun begitu kan ya. Terutama adalah tambang ilegal, terutama adalah penyelundupan nikel dan sebagainya begitu kan. Ini ngeri, sudah banyak yang ditangkap oleh Pak Syafri Samsudin. Nah, tapi apa yang kemudian disampaikan dalam beberapa diskusi tadi begitu kan ya, dia berani menangkap ini semua, membongkar ini semua begitu kan. Yang penting di situ adalah ada support yang baik. Nah, ini kata Pak Syafri Samsudin begitu kan. Ya, ingin memberes ini semua. Tapi kita lihat saja, Pak. Kalau lawannya itu adalah tembok, apakah berani, Pak? Ya, kalau lawannya tembok, apakah berani? Seperti misalnya oligarki yang punya kepentingan besar, ya. Kita sudah tidak tahu mana yang musuh selimut dan mana yang tidak. Kenapa? Ketika bersama rakyat, pura-pura peduli. Ketika bersama dengan orang-orang besar, pura-pura peduli, begitu. Musuhnya sudah nggak kelihatan ini. Ada sesuatu hal yang kemudian bisa dilihat begitu kan, bahwa musuh-musuh tertentu yang punya pengusaha, yang punya kepentingan, yang punya apapun, jangan-jangan itu di pemerintahan, jangan-jangan itu sekeliling mereka adalah sama. Jangan-jangan itu bisa saja begitu. Karena kita lihat bahwa Pak Samsudin ini nampaknya begitu kan ya. Berpidato sangat luar biasa begitu. Tindakannya juga luar biasa. Tapi kalau hanya Pak Syafri Samsudin sendirian, saya kira ini tidak kuat. Tidak kuat. Loh, coba buktinya kita Kejagung lihat begitu kan ya. Kejagung itu sangat luar biasa kinerjanya. Untuk menangkap Sylvester saja masih jauh. Bagaimana untuk mengusut yang lain begitu? Ini pada akhirnya ngeri-ngeri sedap. Jadi apa yang disampaikan Pak Syafri Samsudin ini jangan sampai musuh dalam selimut itu mengalahkan kita begitu. Potensi-potensi inilah yang kemudian bagi mahasiswa, bagi siapapun begitu kan, yang melihat harus ada tindakan begitu. Harus ada tindakan. Ini ngeri-ngeri sedap, Bos. Pidato Pak Syafri Samsudin ini berapi-api begitu. Keras ya untuk perangai korupsi. Ya, kabarnya kita akan menghadapi musuh dalam selimut. Ya, semoga saja nanti bisa diberantas ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.